Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Jevanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S23050. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek 1 dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis mobile, yaitu sebuah aplikasi Android bernama Watchlist. Jadi Watchlist ini adalah aplikasi pencatat dan pelacak film pribadi. Ide dasarnya sederhana, setiap orang pasti punya daftar film yang ingin ditonton, sedang ditonton, atau sudah selesai ditonton. Tapi jarang ada tempat yang rapi untuk mencatatnya. Jadi di sini Watchlist hadir sebagai solusinya, di mana pengguna bisa menambahkan film ke Watchlist, memberikan status tontonan, mengunggah poster, menulis deskripsi, dan memantau progres koleksi film mereka melalui statistik langsung di halaman beranda. Nah, jadi pada sisi front end-nya ini, salah satu poin terpenting dalam proyek ini adalah penerapan arsitektur dari MVVM atau model view model. Di sini saya menerapkan MVVM secara konsisten di seluruh bagian aplikasi, dan saya ingin menjelaskan bagaimana ketiga layer ini bekerja dalam aplikasi Watchlist ini. Jadi model di sini sebagai lapisan data. Di sini terdapat kelas-kelas data seperti response movie data, request movie, response user data, dan sebagainya yang didefinisikan di dalam file model SKT. Jadi kelas-kelas ini merepresentasikan struktur data yang dikirim dan diterima dari API. Di samping itu terdapat juga watchlist repository yang bertindak sebagai satu-satunya sumber data. Semua operasi jaringan dilakukan melalui repository ini, bukan langsung dari view model atau dari UI-nya. Kemudian pada view model, jadi proyek ini memiliki dua view model utama, di mana itu ada out view model dan movie view model. Out view model itu bertanggung jawab atas seluruh alur autentikasi, sementara movie view model menangani semua operasi terkait data film dan profil pengguna. Setiap view model mengekspos state melalui state flow yang diobserve oleh UI secara reaktif menggunakan collect as state. Dan pada bagian view-nya itu lapisan UI yang dibangun menggunakan Jetpack Compose. Setiap screen misalnya ada di sini home screen, profile screen, maupun movie list screen, movie detail screen, dan juga profile ah, dan juga movie edit screen. Nah, itu adalah composable function yang menerima view model sebagai parameter dan merender UI berdasarkan state yang diobserve. Tidak ada logika bisnis di layer view, semua keputusan tentang data ada di view modelnya. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya itu teknologi dan library wajibnya. Jadi di sini pertama ada dependency injection dengan Dagger Hilt. Seluruh dependensi di aplikasi ini dikelola oleh Hilt. Kelas app dianotasi dengan Hilt Android app. Di, dan untuk pada main activity-nya itu dengan Android entry point, dan kedua view model dengan Hilt view model. Jadi di dalam app module KT, di sini saya mendefinisikan cara Hilt membuat instance, cara Hilt membuat instance dari iWatchlist repository dan juga watchlist repositorinya. Jadi itu menggunakan out token pref. Manfaat konkretnya di sini saya tidak perlu membuat instance secara manual di mana-mana. Hilt-nya akan mengurus semua life cycle dan injeksi dependensi secara otomatis. Kemudian kedua ada konsumsi API dengan retrofit. Jadi seluruh komunikasi jaringan menggunakan retrofit yang dikombinasikan dengan JSON, converter, dan OKHTTP. Jadi interface watchlist API service mendefinisikan semua endpoint dengan anotasi seperti get, post, put, delete, multipart, dan header. Di sini saya juga mengkonfigurasi HTTP client dengan SSL bypass untuk mendukung server dengan self-signed certificate serta menetapkan timeout yang berbeda-beda. Karena operasi upload gambar di sini membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketiga ada navigasi dengan navhost, jadi seluruh navigasi uh, di antar layer ini diatur melalui navhost yang didefinisikan di watchlistapp.kt. Jadi setiap rute didefinisikan sebagai konstanta di route helper, misalnya home, movies add, uh, kemudian ada movie ID, dan movies edit. Jadi navigasi ini ke halaman detail, film menggunakan helper function seperti root helper, movie detail, ID. Untuk argumen yang diteruskan antar screen, digunakanlah nav type string type dengan nav argument. Keempat ada top up bar dan bottom navigation. Nah, keduanya ini diimplementasikan sebagai komponen yang reusable di nav components dan juga di watchlist top bar. Nah, jadi pada watchlist top bar itu adalah top bar yang bisa menampilkan
tombol back, judul halaman, dan menu drop-down yang bisa dikonfigurasi per screen. Kemudian ada bottom nav komponen yang menampilkan 3 tab navigasi dengan indikator aktif berupa highlight oranye. Saya sengaja tidak menggunakan widget navigation bar bawaan Material 3 karena ia menambahkan tonal elevation yang tidak sesuai dengan desain yang saya inginkan. Kelima ada Material Theme Tree. Jadi tema antarmuka di sini menggunakan Material Theme Tree yang dikonfigurasikan pada theme.kt. Di sini saya mendefinisikan dua color scheme, di mana itu ada light colors dan dark colors dengan palette warna khasnya. Di sini saya menggunakan oranye vivid sebagai primary color, amber hangat sebagai accent, dan latar belakang gelap berbasis coklat tua. Semua warna ini definisikan secara sistematis di color KT dan dia dikonsumsi oleh material team. Keenam ada Jetpack Compose. Jadi seluruh UI di sini dibangun dengan Jetpack Compose tanpa menggunakan XML layout sama sekali, mulai dari screen terluar seperti watchlist app hingga komponen terkecil seperti watch status badge dan movie item UI. Semuanya adalah composable function. Compose di sini memungkinkan saya untuk membangun UI secara deklaratif, reusable, dan sangat responsif terhadap perubahan state. Dan yang ketujuh ada penyimpanan token dengan shared preferences. Jadi token autentikasi disimpan secara persisten menggunakan token pref yang berbasis shared preferences. Nah, saat aplikasi pertama kali dibuka, main activity akan memanggil out view model load token from preferences yang akan membaca token yang tersimpan. Jika token ada, pengguna langsung diarahkan ke halaman home tanpa harus login ulang. Jika token tidak ada atau sudah tidak valid, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Jadi Pro ini mengimplementasikan minimal 4 layer sesuai spesifikasi. Ada layer beranda yaitu home screen, kemudian ada layer daftar film atau movie list screen, ada layer detail film atau movie detail screen, ada layer profil pengguna atau profile screen. Selain keempat layer utama ini, terdapat juga layer login dan register sebagai bagian dari alur autentikasi. Kemudian pada berikutnya ada fitur searching, filter, dan infinite scroll. Untuk filter, di movie list screen saya mengimplementasikan filter berbasis chip horizontal. Pengguna dapat memilih filter berdasarkan status tontonan yang dipetakan ke parameter urgency di API. Nah, saat filter berubah, daftar di-reset dari halaman pertama, dan data baru dimuat ulang. API di sini mendukung parameter query urgency low yang langsung diteruskan dari view model melalui retrofit. Untuk infinite scroll, di sini saya menggunakan teknik deteksi posisi scroll dengan snapshot flow pada lazy list state. Jadi setiap kali pengguna mencapai 3 item terakhir dari daftar yang terlihat, sistem akan otomatis memanggil load page atau next page to load ke halaman baru yang datang di append ke daftar yang sudah ada, bukan menggantikannya. Jadi saya juga menggunakan set loaded IDs untuk mencegah item duplikat muncul jika ada race condition antar request halaman. Untuk searchingnya, arsitektur API dan view model sudah mendukung parameter search yang bisa diteruskan ke endpoint watchlist search. Implementasi di UI-nya sudah disiapkan di get all movies dengan parameter opsional, itu search string null. Nah, aplikasi watchlist ini juga mendukung penuh light mode dan dark mode sesuai pengaturan sistem perangkat. Nah, ini diimplementasikan melalui watchlist theme di theme KT yang secara otomatis memilih antara light colors dan dark colors berdasarkan system in dark theme. Dari sisi struktur proyek di sini saya mengorganisasikan kodenya ke dalam paket-paket ke dalam bentuk beberapa paket-paket. Ada paket network data berisi semua model data dan class state. Ada paket network service yang berisi interface API, ada repository dan container. Pakai UI screens di sini juga berisi semua screen composable yang diorganisasi lagi ke dalam subpaket seperti out, home, dan movies. Kemudian ada paket UI components yang berisi komponen reusable, paket UI view models yang berisi out view model dan movie view model, paket prefs yang berisi out token pref, dan juga paket helper yang berisi utilitas seperti tools helper dan image compress helper. Nah, untuk image compress helper ini, jadi sebelum gambar diunggah ke server, baik itu poster film maupun foto profil, gambarnya itu akan dikompres terlebih dahulu menggunakan bitmap factory dan
interface. Jadi ukuran maksimalnya itu adalah 720 kali 720 pixel dengan kualitas JPG 65%. Nah, ini akan mengurangi ukuran file rata-rata hingga 3 sampai 5 kali lebih kecil dibanding aslinya, yang berarti uploadnya akan jauh lebih hemat dan lebih cepat pada bandwidth nanti. Kemudian saya akan memberikan sedikit demonstrasi terkait aplikasinya. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan instalasi terhadap aplikasinya. Kita bisa tinggal membukanya. Nah, jadi kita akan melakukan login atau daftar terlebih dahulu. Saya akan melakukan proses pendaftarannya. Nah, jadi ketika berhasil masuk, maka dia akan masuk ke landing yang pertama, yaitu home-nya. Di sini kita bisa melihat ada statistik, ada status tontonan, dan di sini kita bisa melihat uh, list dari film-film yang kita tambahkan. Kemudian di sini ada watchlist-nya, kita bisa melakukan filternya melalui ini. Kemudian ada profil, di mana kita bisa mengubah tentangnya, edit profil, dan ubah kata sandi. Kita mengubah tentangnya. Nah, maka di sini kita berhasil mengubah isi tentang dari profil kita. Kemudian kita bisa melakukan edit profil. Nah, di sini dia sudah berhasil berubah. Kemudian kita juga bisa mengubah kata sandi kita. Jadi kata sandi lama kita itu ini, dan kita bisa membuat kata sandi baru. Maka kata sandi sudah berhasil dirubah. Kemudian kita juga bisa mengganti foto profil. Misalnya saya mengganti foto profil saya menjadi ini, maka foto profilnya di sini sudah berhasil diganti. Kemudian pada watchlist-nya kita bisa menambahkannya. Jadi akan meminta judul film, misalnya kita membuat ini, dan tahun rilisnya. Kemudian kita bisa membuat deskripsinya, dan kita bisa membuat status tontonannya. Nah, maka dia akan muncul di listnya, statistiknya juga akan berubah sesuai dengan status sudah ditontonnya atau belum. Kita juga bisa mengubah foto posternya, misalnya menjadi foto ini. Maka nanti posternya akan berubah. Begitu juga di watchlist-nya. Kita juga bisa melakukan filternya seperti ini, belum tonton, sudah ditonton, maka dia akan muncul pada watchlist-nya. Ketika posternya berubah, maka dia akan muncul juga seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, saya akan merangkum apa yang telah berhasil diimplementasikan. Jadi pertama, sebuah back-end RESTful API yang lengkap berbasis ke Tor dengan sistem autentikasi token, endpoint CRUD untuk watchlist dan profil pengguna, serta dukungan upload gambar. Kedua, ada aplikasi Android yang dibangun dengan Jetpack Compose menggunakan arsitektur FVM yang bersih, dilengkapi dengan Dagger Hill untuk dependency injection, Retrofit untuk konsumsi API, Navhost untuk navigasi, Material Team 3 untuk tampilan, dan Persistent Token dengan set preferences. Ketiga, ada fitur fungsional seperti filter, infinite scroll, compress, gambar otomatis, dan dukungan penuh untuk light atau dark mode. Demikian presentasi dari saya, Pak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.